bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan di minggu ini Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu, kami belajar kebenaran-Mu, dan dalam ibadah kami hari ini biarlah kiranya kami memperoleh sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan dapati jadi pribadi yang dapat dipercaya, pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, lihat kebenaran firman Tuhan, kami rindu hidup kami diberkati, kami berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Saya percaya kasih setia Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kita memasuki minggu terakhir di bulan Maret ini, saudara. Tanpa terasa waktu terus berlalu, dan minggu depan kita sudah masuki bulan keempat di tahun ini. Dan tidak terasa juga kita akan masuki Jumat Agung, perayaan Jumat Agung, dan memperingati hari kematian Yesus dan Paskah di tanggal 4 bulan 4 minggu depan. Nah, saudaraku yang terkasih, kita patut bersyukur kalau hingga hari ini kita masih ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan diberkati, semua karena Tuhan. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kita. Haleluya. Nah, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul pertandingan iman. Haleluya. Bagaimana dalam kehidupan ini seakan kita juga sedang bertanding, berlomba dalam iman, sehingga bagaimana kita boleh terus bertumbuh dalam iman kita, dan kita tidak undur dari iman kita kepada Kristus Yesus. Haleluya. Dan ketika Yesus datang ke muka bumi ini kali kedua kelak, Tuhan mendapati kita memiliki iman yang teguh di dalam Dia. Haleluya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita mau lihat firman Tuhan dan kita membaca dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Ibrani 12 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Amin. Saudaraku, dalam pertandingan iman banyak hal yang kita perlukan untuk kita menang. Dan tujuan akhir dari pertandingan kita tentunya sesuatu atau sebuah kemenangan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan merancangkan setiap kita untuk menang dalam tiap pertandingan atau perlombaan dalam kehidupan kita. Percaya? Iya. Tuhan merancangkan dalam kehidupan kita, Dia merancangkan kemenangan terjadi dalam diri kita. Tidak pernah Tuhan merancangkan kekalahan bagi anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan adalah semata-mata kemenangan bagi kita. Bagaimana kita bisa meraih kemenangan dalam kehidupan ini. Endingnya jelas, yaitu menang. Itu sebabnya Dia berupaya
senantiasa hadir memberikan arahan-arahan. Dia berusaha hadir untuk memberikan petunjuk-petunjuk untuk memudahkan kita dan menolong kita dalam tiap pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Ayat tadi berkata, saudaraku, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Katakan sama-sama, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan pada kita. Jadi ada pertandingan-pertandingan yang diwajibkan bagi kita untuk kita lalui, untuk kita lakukan, saudaraku yang terkasih. Jadi endingnya adalah dalam pertandingan iman kita, dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita, Allah, Tuhan merancangkan kemenangan bagi setiap kita. Tidak pernah Tuhan merancangkan kekalahan bagi kita. Mari kita catat bersama-sama. Kalaupun hari-hari ini atau mungkin hari-hari yang lalu kita mengalami kekalahan, mengalami kegagalan, nah kita bangkit. Sebab apa? Kita tidak boleh berada pada keadaan itu. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Kalau kita gagal, kalau kita jatuh, kalau mungkin kita merasa kalah, itu adalah sebuah keadaan di mana untuk kita mengerti bagaimana kita bangkit. Atau kita belajar untuk menghargai keadaan-keadaan waktu-waktu yang sebenarnya disediakan untuk memperlengkapi kita. Dan kita akhirnya mengerti bagaimana memperjuangkan sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan dulu, banyak kita salah mengerti atau ada beberapa dari kita dalam menjelaskan ayat pertama ini kabur dan tidak pada konteksnya, saudara. Sebab dikatakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi, orang beranggapan bahwa ini diterjemahkan menjadi satu terjemahan yang tidak tepat. Hanya melihat berkata bahwa kita dilihat oleh banyak saksi, banyak orang melihat kita. Tidak, saudara, ayat ini tidak berkata demikian. Ayat ini berkata bahwa karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, maksudnya adalah kita harus lihat pasal sebelumnya, yaitu pasal 11. Bagaimana pasal 11 menceritakan orang-orang pada waktu itu mereka berkemenangan di dalam iman mereka. Dan mereka dijadikan saksi-saksi iman bagi kita hari ini. Bagaimana begitu banyaknya saksi-saksi iman itu dikatakan mereka seperti awan yang mengelilingi kita. Karena begitu banyak mereka yang menang dalam iman dan mereka dijadikan saksi. Jadi bukan banyaknya orang yang memperhatikan hidup kita, tidak. Banyaknya orang yang melihat hidup kita hari-hari ini, tidak, saudaraku. Saksi di sana adalah saksi-saksi iman yang dituliskan di pasal sebelumnya, yaitu di pasal 11. Jadi dari hal itu kita diajak untuk melihat contoh-contoh iman, contoh-contoh kemenangan-kemenangan yang terjadi dari orang-orang yang sama seperti kita hidup hari ini. Dalam kelemahannya, dalam keterbatasannya sebagai manusia, dalam ketidaksanggupannya, dalam ketidakpengalamannya dalam hidup ini, tapi ketika mereka berserah kepada Tuhan, ketika mereka mau dipimpin oleh Tuhan, ketika mereka mau diarahkan oleh Tuhan, ketika mereka mau dibimbing oleh Tuhan, mereka berkemenangan dalam iman. Mereka bukan orang super, mereka bukan orang hebat, mereka orang biasa sama seperti kita, tapi mereka bisa menang dalam pertandingan iman mereka yang diwajibkan dalam kehidupan mereka. Nah, firman Tuhan mau di dalam keterbatasan kita, di dalam ketidakmampuan kita, di dalam ketidakpengalaman kita, firman Tuhan mau mengajak kita untuk melihat. Lihat, dahulu kala ada begitu banyak orang yang juga mengalami pertandingan iman dalam kehidupan mereka, tapi mereka menang. Mereka menang, saudara. Kenapa? Karena mereka memberi ruang Tuhan untuk membimbing mereka dalam tiap-tiap pertandingan hidup mereka.
Ada begitu banyak itu, sampai saking banyaknya penulis berkata bahwa dia kehilangan waktu, tidak cukup waktu untuk menceritakan lagi. Saya lihat ayatnya. Ayat 32 berkata begini, pasal 11. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, dan lain sebagainya, saudara. Mereka orang biasa. Kita tahu cerita tentang Gideon. Bagaimana Gideon adalah orang yang tertutup, orang yang takut, orang yang pesimis. Tapi Tuhan bisa pakai dia menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Nah, kalau hari ini dalam keadaan kita, dalam kondisi kita sadar bahwa kita tidak mampu, kita sadar bahwa kita tidak memiliki pengalaman, kita sadar kalau kita tidak memiliki kesanggupan, mari datang kepada Tuhan. Ya. Mari bertanding bersama-sama dengan Tuhan. Izinkan Tuhan melatih kita, izinkan Tuhan mengarahkan hidup kita, izinkan Tuhan membimbing kita. Jangan justru sebaliknya. Kita sadar kita tidak mampu, kita sadar kita sedang dalam keadaan kubangan masalah, kita sadar kita sedang takut, tapi kita terus berusaha menjauh dari Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menolong dan bagaimana kita bisa menang dalam pertandingan iman kita, saudara? Kalau kita tidak mengizinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita untuk membimbing kita, dan kita memiliki satu kerelaan untuk diajar oleh Tuhan di dalam tiap-tiap pertandingan dalam kehidupan kita, di dalam pertandingan iman yang diwajibkan, yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya saudara, dalam pasal ini, pasal 12 ini, kita diibaratkan sebagai pelari estafet. Kita yang hidup di zaman akhir ini adalah seorang pelari atlet yang akan memegang tongkat estafet terakhir. Di mana kita penentu nantinya daripada pertandingan iman ini, saudara. Ayat pasal 11 ayat terakhir berkata begini. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Artinya, ini menjadi satu pertandingan estafet, di mana kita sebagai atlet terakhir di zaman akhir ini untuk mensukseskan keselamatan Tuhan yang sudah kita terima, untuk kita bagikan kepada banyak orang. Dan kita harus menang, dan kita harus selesai di garis akhir. Kita harus selesai di garis akhir sebagai pemenang-pemenang iman dalam kehidupan ini. Amin. Saudara yang terkasih yang diberkati oleh Tuhan, hidup ini memang susah, saudara. Hidup ini memang susah, tapi jangan ditambah susah. Kita tahu hidup ini susah, jangan ditambah susah. Dengan cara apa? Dengan menjauhkan diri dari sumber yang memberikan kita kemudahan-kemudahan untuk menang dalam pertandingan iman kita. Kita tahu hidup ini rumit, kita sadar hidup ini berat. Jangan ditambah berat, jangan ditambah susah. Justru kalau kita tahu berat, kalau kita tahu ini sulit, kita datang sama Tuhan. Kita kejar Tuhan, kita panggil Tuhan, kita izinkan Tuhan memimpin hidup kita, mengajari kita langkah demi langkah dalam kehidupan ini. Jangan mau terus jatuh dan jatuh. Jangan mau terus kalah dan kalah. Kita harus bangkit dan bangkit. Amin. Karena Tuhan merancangkan kita menjadi orang-orang yang menang dalam kehidupan ini. Kita bukan orang hebat, saudara, yang dapat berjalan sendiri. Kita ini lemah dan tidak berdaya. Sebabnya kita perlu pembimbing
yang mengajari kita, yang memberi kita strategi untuk menang dalam pertandingan iman. Saya percaya dalam sebuah pertandingan dibutuhkan seorang pelatih yang hebat. Dibutuhkan seorang pelatih yang handal, yang mengerti hal-hal yang diperlukan dalam sebuah pertandingan. Olahraga tinju memerlukan seorang pelatih tinju. Pelari membutuhkan pelatih pelari. Dan bermacam-macam bidang olahraga yang ada. Nah, saya percaya saudaraku, Tuhan kita adalah pelatih yang handal. Tuhan kita adalah pelatih yang hebat, yang handal dalam tiap bidang pertandingan yang ada di muka bumi ini, terkhusus dalam pertandingan iman bagi anak-anaknya. Dia akan mengajari kita, akan memperlengkapi kita, akan melatih kita, mempersiapkan kita menjadi seorang pemenang, menjadi seorang yang berhasil, menjadi seorang yang meraih kemenangan dalam kehidupannya. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Karena Tuhan sudah membuktikan begitu banyak orang-orang yang telah memenangkan pertandingan mereka. Yang saya sebut tadi di pasal 11. Yang saya sampaikan tadi di pasal 11, saudara. Ada Abraham, ada Daud, ada Musa, ada Gideon, dikatakan di sana tadi. Ada Samuel dan para nabi yang lain yang tidak lagi bisa dituliskan karena ada begitu banyak deretan prestasi dan orang-orang yang berhasil, yang menang. Saat apa? Saat mereka ada di tangan sang pelatih yang handal. Saat mereka ada di tangan sang pelatih yang hebat, yaitu Tuhan Allah yang besar. Sederet prestasi, sederet nama yang telah ditorehkan, yang di mana mereka dijadikan saksi-saksi iman untuk kita hari ini, agar kita pun dapat mengikuti prestasi yang sama, yaitu menang dalam pertandingan. Menang dalam pertandingan. Jadi saudara, kalau kita sadar kita butuh dibimbing, kalau kita sadar kita butuh diarahkan, kalau kita sadar kita perlu untuk diajari, mari datang kepada ahlinya. Kita tidak akan bakalan kuat dalam hidup ini kalau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan, saudara. Karena dalam firman Tuhan kita diarahkan, kita dilatih oleh Tuhan. Kita nggak bakalan kuat dalam hidup ini, saudaraku, kalau kita tidak pernah datang berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan, mati lampu. Haleluya. Nyala lagi, mujizat terjadi. Sarai-sarai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, saudara. Nggak bakalan, saudara. Sulit bagi kita untuk kuat di zaman, di keadaan yang begitu sulit ini, saudara. Yang dimana kita sadar kita lemah, yang dimana kita sadar kita tidak sanggup, tapi kita tidak pernah berdoa. Sulit bagi kita untuk mengerti jalan-jalan Tuhan kalau dalam satu hari hidup kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menang? Bagaimana kita bisa mengerti hal-hal yang kita butuhkan dalam pertandingan iman kita? Firman Tuhan jelas berkata bahwa iman timbul dari apa? Pendengaran firman Kristus. Bagaimana kita bisa menang dalam pertandingan iman sedangkan kita tidak memberikan asupan atau hal-hal yang penting untuk iman kita? Anda mengerti maksud saya? Amin. Kita harus mengerti dan menyadarinya, saudara. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menang dalam tiap pertandingan kalau, saudaraku yang kekasih, kita tidak mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Kalau dalam pertandingan estafet, saudaraku yang terkasih, yang saya baca,
Katanya seorang atlet itu akan memakai baju yang sangat tipis. Supaya apa? Supaya ketika dia lari, dia dapat melesat dengan cepat. Bila perlu, baju olahraga atau baju lari yang dia pakai, baju yang sangat tipis. Nanti kita akan melihat kenapa demikian, saudara. Jadi ada beberapa poin yang akan kita perhatikan. Jadi saudaraku, kita harus mengerti ayat yang pertama di pasal 12 ini, saksi iman yang dimaksud adalah, saksi-saksi yang dimaksud adalah itu tadi orang-orang yang berkemenangan dalam kehidupan mereka dalam pertandingan iman mereka. Saksi-saksi iman. Jadi bukan saksi-saksi yang ada di sekeliling kita, yang memperhatikan kita, yang akan melihat kita. Mungkin ada yang melihat secara diam-diam, mungkin akan ada yang memperhatikan kita secara terang-terangan. Tidak, saudara. Ayat ini berkata bahwa kita harus belajar melihat saksi-saksi iman yang begitu banyak seperti awan yang mengelilingi kita, dan hendaknya dari hal itu menguatkan kita dalam tiap pertandingan kita hari-hari ini. Nah, saudaraku yang terkasih, menjadi pertanyaan bagi kita tentunya, bagaimana supaya kita menang dalam pertandingan iman? Ya, namanya pertandingan pasti tujuannya adalah garis akhir. Berbicara tentang garis akhir, tentu kita bicara tentang menang, tentang kemenangan. Nah, pertanyaan bagaimana kita supaya menang dalam pertandingan iman? Saya pelajari dari ayat ini, saudara, dari ayat pertama sampai ayat keempat. Yang pertama, supaya kita menang dalam setiap pertandingan iman kita, yang pertama, kita harus menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Kita harus menanggalkan beban dan dosa. Itu saya katakan tadi, seorang pelari, saudaraku, dia akan berusaha memakai pakaian yang tipis untuk dia bisa berlari melesat dengan cepat. Dan jarang sekali pelari menggunakan yang namanya kalung, anting, gelang. Nggak pernah, saudara. Supaya kelihatan keren mungkin fansnya, ya kan, penonton lihat, wah dia modis sekali, dia keren sekali, bajunya ditambah dengan aksesoris anting, ikat rambut atau kalung, gelang yang bagus begitu. Tidak pernah, saudara, tidak pernah pelari menggunakan hal demikian. Justru dia akan melepaskan hal demikian. Tidak pernah pelari pakai kalung, pakai gelang, pakai anting. Tidak, karena itu akan mengganggu dia. Sama seperti ayat ini berkata bahwa menanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Itu akan menghalangi, itu akan membuat sulit untuk berlari. Itu akan begitu sulit untuk bertanding. Tidak pernah petinju, saudaraku, pakai kalung. Justru waktu dia mau bertanding, dia lepas semuanya. Dan wasit pun akan periksa. Oh, ini ada ini. Mereka akan diperiksa seluruh tubuh dan seluruh badannya. Apakah pernah ada kita melihat seorang petinju pakai kalung? Tidak pernah, saudara. Itu kan mengganggu. Nah, pertanyaannya adalah, hal-hal apa yang hari-hari ini mengganggu Anda untuk melesat di dalam Tuhan? Apa-apa yang merintangi, yang membebani engkau dan saya untuk dapat melesat maju dalam kehidupan kerohanian kita, kemajuan iman kita? Kekhawatirankah? Ketakutankah? Kebimbangankah? Keraguan-raguankah? Nah, kita harus menanggalkan itu, saudara yang terkasih. Amin. Kita harus lepaskan itu. Kita harus buang itu, karena itu akan mengganggu, akan menghalangi, akan merintangi kita. Beban apa, saudara? Nah, itu patut kita renungkan, patut kita pikirkan. Agar apa? Agar kita bisa bertanding dengan baik. Kita harus bisa menanggalkan beban, dan kita harus juga bisa menanggalkan dosa. Ini penting, saudara. Dosa apa hari-hari ini, waktu-waktu ini yang sedang mengikat engkau dan saya? Dosa apa?
Dosa apa yang hari-hari ini sedang membelenggu saudara, yang membuat engkau tidak berkemenangan? Tentunya hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Dan itu harus segera dibereskan. Amin. Itu harus segera diselesaikan. Kalau tidak, itu akan menjadi penghalang-penghalang terbesar. Penghalang-penghalang terbesar untuk kau dan saya menang dalam pertandingan, melesat dalam pertandingan. Itu yang pertama, saudara. Bagaimana kita menang dalam pertandingan iman kita? Kita harus menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita, sehingga kita bisa mengalami kemenangan dalam pertandingan iman kita. Amin. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita menang dalam pertandingan iman? Yaitu, saudaraku, kita harus punya role model yang menjadi panutan atau teladan dalam kehidupan. Yang kedua, catat saudara, kita harus punya role model yang menjadi panutan atau teladan bagi kita untuk kita bisa menang dalam pertandingan iman kita. Di sini jelas, saudaraku, yang menjadi role model bagi kita jelas di ayat yang kedua berkata begini: marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu dan sebagainya. Yang kedua, kita harus punya role model yang menjadi panutan atau teladan dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap atlet yang dahulunya mereka bercita-cita menjadi seorang atlet yang hebat, seorang atlet yang besar, mereka pasti punya yang namanya role model, atau mereka pasti punya yang namanya seorang panutan. Kadang yang saya ingat, orang menaruh foto di dinding kamarnya, foto yang besar, kelak dia berkata begini, saya akan menjadi orang seperti dia. Saya akan menjadi seorang yang, kalau dia atlet, saudara, dia akan berkata bahwa saya akan menjadi seperti dia kelak, seorang basket yang hebat. Contoh mungkin Michael Jordan, nomor punggung 23 dari Chicago Bulls. Saya dulu sangat mengidolakan dia. Atau mungkin dia seorang artis, penyanyi. Di tembok kamarnya dia buat gambar, dia tempel gambar Michael Jackson. Michael Jackson, seorang king pop. Bagaimana dia bisa dancing in the moon katanya. Amin, saudara. Banyak. Jadi rata-rata mereka yang punya kerinduan, mereka yang punya harapan ke depan sebelum dia menjadi orang berhasil, sesuatu akan angan-angan cita-citanya, saudaraku yang terkasih, dia punya role model dan dia akan belajar bagaimana, kenapa dia bisa menang, kenapa dia bisa begini, kenapa dia bisa begitu. Dia belajar, saudara. Dia lihat, oh dulu dia seperti ini. Dikatakan Pete Sampras, seorang petenis yang hebat, saudaraku, tiap pagi sebelum dia sarapan pagi, dia harus latihan memukul bola. Bayangkan, saudara, sebelum sarapan pagi. Saya ingat seorang hamba Tuhan yang mendidik keturunannya hingga hari ini dari anak dan cucunya. Dikatakan, saudara, sebelum mereka sarapan pagi di meja makan, mereka harus baca firman Tuhan. Wow, dahsyat, saudara. Hingga hari ini, dan itu menjadi sebuah cerita dan kesaksian yang mereka sampaikan di mana-mana. Sebelum mereka sarapan pagi atau sebelum mereka makan pagi di pagi hari, mereka harus baca firman Tuhan di meja makan. Kalau tidak bisa. Dan itu turun-temurun.
Jadi yang kedua, saudara, kita harus punya role model yang menjadi panutan atau teladan dalam kehidupan kita, supaya apa? Itu menjadi dorongan yang kuat untuk kita. Wah, satu kali kelak saya akan seperti ini, satu kali seperti ini. Karena dia apa? Karena role model itu, saudaraku, adalah orang yang berkemenangan, orang yang sudah membuktikan sebuah kemenangan. Orang yang sudah membuktikan kemenangan. Ya sama seperti tadi Pak, ayat yang pertama di pasal 12 tadi, saudara, tentang saksi-saksi iman tadi. Tuhan mau kita melakukannya. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita supaya menang dalam pertandingan iman? Yang ketiga adalah ketekunan. Ketekunan. Ayat pertama dan ayat ketiga dikatakan begini, saudaraku. Mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat ketiga berkata bahwa ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Jadi dibutuhkan sebuah ketekunan untuk kita bisa menang dalam pertandingan. Tekun berbicara tentang bagaimana kita bisa mendisiplin diri yang ketat. Mengerti bagaimana seharusnya kita hidup yang direncanakan Tuhan. Kita mendisiplin diri kita. Kita membentuk diri kita seperti yang dimau untuk menjadi apa yang kita inginkan. Dalam ketekunan akan memampukan kita untuk tidak mudah menyerah. Dalam ketekunan mengajar kita untuk berlatih dengan sabar. Dan di dalamnya kita harus bisa mengikuti arahan dan menjaga diri kita sebagai pola hidup yang membentuk kita menjadi seorang yang berkemenangan. Karena saya percaya orang yang mau berkemenangan tidak akan sembarangan hidupnya. Orang yang mau berkemenangan dalam tiap pertandingan yang dipercayakan, yang diizinkan terjadi dalam kehidupannya, atau yang dipercayakan dalam kehidupannya, ia tidak akan hidup sembarangan. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih, mari sadar bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Kita tidak menjadi orang yang kalah terus. Kalau engkau ingin melihat sebuah kemenangan terjadi dalam kehidupanmu, jangan hanya sebatas angan-angan, jangan hanya sebatas kerinduan, tapi bertindaklah. Kalau ada nasihat-nasihat yang mengarahkan engkau untuk mengalami sebuah perubahan hidup, dengarkan, ikuti, dan lakukan hal-hal yang ada di dalamnya, di dalam nasihat itu yang membawa engkau kepada kemenangan. Tutup perhatian dan telingamu kepada hal-hal yang membawa engkau kepada sebuah kejatuhan. Tapi buka dirimu kepada nasihat-nasihat yang membawa engkau kepada kemenangan. Niscaya engkau pasti berhasil dan menang dalam kehidupan itu. Tentunya banyak hal yang lain untuk menjadikan kita sebagai seorang pemenang dalam kehidupan ini, terlebih di dalam pertandingan iman kita. Banyak, tapi hari ini saya sampaikan dari kebenaran firman Tuhan Ibrani pasal 12 ayat pertama sampai ayat keempat tadi. Kiranya saudaraku, hal-hal yang sudah disampaikan tadi memberkati engkau dan saya, dan menjadikan engkau menjadi pemenang dalam kehidupan, terlebih dalam pertandingan ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan tutup Alkitab kita berdoa. Bapak yang baik, kami ucap syukur buat hari ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini disadarkan, kami diingatkan bahwa kami saat ini ada dalam sebuah pertandingan iman di mana kami percaya Tuhan merancangkan sebuah kemenangan dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan dibimbing dan diarahkan oleh Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Dan segala kemuliaan, hormat, syukur kepada Tuhan saja.
Terpujilah nama-Mu Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.